Kita membutuhkan aksi yang nyata dan jangan pernah ditunda dan ambil tindakan saat ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Dan tidak lupa salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat tunjuk hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah kita telah dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah dan bulan yang penuh dengan ampunan. Tahun ini telah menjadi tahun yang penuh dengan ujian bagi banyak orang. Banyak yang telah diuji dengan Allah ambil nikmat sehatnya, hartanya, bahkan kehidupannya. Di bulan suci Ramadan di tengah pandemi corona menjadi momen untuk kita semua merenungkan hikmah dan bersabar atas segala ujian yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar." Di masa pandemi seperti saat ini yang merupakan ujian untuk kita semua, ujian untuk kesabaran, ujian untuk keikhlasan, banyaknya ujian ini semoga betul-betul dapat memicu kita untuk menjadi insan dan menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi kaum muslimin. Di bulan Ramadan, keimanan kaum muslimin meningkat jika dibandingkan dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Sayangnya, fenomena ini terjadi hanya pada awal-awal bulan Ramadan saja. Sementara pada hari-hari akhir yang justru merupakan puncaknya, keimanan ini pelan tapi pasti berangsur menurun grafiknya. Halih Banani, seorang terapis dan psikolog muslim dari Amerika, menyatakan bahwa pada pekan kedua Ramadan, 80% orang mulai kehilangan semangat beribadah dan berhenti mencoba apa yang sudah ia targetkan sebelum menghadapi Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Banyak kita saksikan di sekitar kita manusia yang kuat secara fisik atau sehat secara jasmani dan rohani, namun mereka tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sementara di sisi lain ada manusia yang tidak kuat sebenarnya secara fisik dan kekurangan, namun mereka justru sanggup melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di sisi yang lain, banyak orang berpikir Ramadan yang baik adalah yang dimulai dengan menyusun banyak kegiatan yang harus dilakukan. Ada yang ingin hatam sekian juz, ingin sedekah sekian, ingin sholat sunnah minimal sekian rakaat per harinya, dan lain-lain. Ada pula yang berpikir puasa dan sholat saja cukup dilakukan selama Ramadan, tanpa sama sekali berpikir gimana sih meningkatkan karakter dan kapasitas diri kita selama Ramadan. Namun, jangan sampai kita lupa bahwa segala ibadah yang kita lakukan jika tidak disertai perbaikan karakter atau akhlak dalam diri kita, maka ibadah tersebut tidak akan bermakna bagi diri kita dan akan mudah hilang seiring dengan berlalunya bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita menempa karakter dan perilaku kaum muslimin. Seorang penyair Arab bernama Shawki Bey pernah berkata bahwa sesungguhnya kejayaan suatu umat atau bangsa terletak pada akhlak atau karakter umatnya. Nah, jika itu telah runtuh, maka runtuhlah pula bangsa itu. Penyair Arab ini sangat relevan dengan hadis Rasulullah bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti.
Hadis riwayat Ahmad. Ciri dasar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, termasuk binatang, adalah akhlak. Pada Ramadan kali ini, kita semua mendapat kesempatan yang sama untuk merubah semua hal yang kurang baik pada diri kita dan menjadi versi terbaik diri kita untuk membuat perubahan tersebut. Kita membutuhkan aksi yang nyata dan jangan pernah ditunda dan ambil tindakan saat ini juga. Jika puasa Ramadan dipakai sebagai sarana untuk revolusi mental atau karakter dengan menggunakan latihan, pembiasaan, agar manusia lebih terbiasa atau kita lebih terbiasa mengenal kewajiban kita, berlatih meningkatkan kejujuran, kesabaran, kecerdasan emosional, melatih meningkatkan kecerdasan sosial, kepekaan, dan tanggung jawab. Akan lahir manusia atau insan yang memiliki sikap empati pada sesama, merasakan penderitaan orang lain, berbuat dan bermanfaat untuk orang lain sebagai sikap kesolehan sosial. Berpuasa di bulan Ramadan telah diketahui oleh semua umat muslim karena puasa merupakan salah satu di antara rukun Islam. Selain merupakan kewajiban, puasa banyak mengandung manfaat bagi umat muslim, baik secara psikis, psikologi, maupun secara rohani. Dalam melalui Ramadan, ada dua hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, tentu ibadah kita. Yang kedua adalah karakter dalam diri kita. Rasulullah SAW datang dengan misi untuk memperbaiki karakter diri kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa tujuan utama dari berpuasa adalah untuk mencapai nilai takwa. Takwa adalah pangkal pembentukan karakter seorang muslim sejati. Sebab dengan takwa yang tertanam dalam jiwa akan terpancar seluruh kebaikan. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jika seseorang telah meraih takwa, ia akan senantiasa berupaya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa adalah ibadah yang paling dominan dalam mendorong seseorang untuk mendapat gelar muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Saat seseorang menjalankan ibadah puasa, ia sedang melatih fisik dan rohaninya untuk menjauhi sesuatu yang sebenarnya dihalalkan pada waktu siang hari, semata karena iman dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan latihan berpuasa, seorang muslim akan lebih mudah meninggalkan sesuatu yang memang sejak semula diharamkan. Puasa juga latihan untuk menghadapi musuh yang muncul dalam diri sendiri. Musuh paling besar dalam kehidupan umat manusia adalah godaan dan ancaman yang datang dari dalam dirinya sendiri. Manusia mempunyai sifat baik dan buruk yang selalu bertarung dalam dirinya. Jika manusia tidak mampu memerangi syahwat buruknya, maka akan terpuruk dan akan menjadi hina. Jika mampu memenangkan ruh yang suci, maka manusia akan mencapai puncak kemuliaan. Manusia yang mampu memerangi musuh besar dalam dirinya akan lebih terlatih untuk menghadapi serangan musuh dari luar dirinya. Jadi, apakah kita sudah memiliki mindset yang tepat untuk Ramadan tahun ini? Ibadah yang kita lakukan selama Ramadan dapat berefek pada perubahan dalam diri kita jika kita melakukannya dengan niat yang benar, juga dengan keikhlasan yang harus selalu kita latih. Setidaknya dalam puasa Ramadan ada beberapa nilai karakter yang dapat diambil. Di antaranya, yang pertama adalah puasa mengajarkan kita sikap ketundukan dan kepatuhan terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Yang kedua, puasa mengajarkan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran, bersikap benar, dan amanah. Yang ketiga, puasa mengajarkan manusia untuk menghilangkan sifat angkuh, sombong, bakhil, egois, dan sifat tidak terpuji lainnya. Yang keempat, puasa mengajarkan manusia untuk berjiwa sosial, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, sehingga lahirlah sikap kritis dan peduli terhadap lingkungan sosial sekitar, dan akan tertaut antara kesolehan individual dan antara kesolehan sosialnya. Yang terakhir,
Puasa mengajarkan kita untuk berusaha mampu menahan, mengendalikan diri, dan bersifat sabar dan hidup sederhana. Ramadan di tengah pandemi seperti saat ini, hal itu tidak bisa kita cegah. Kita tidak tahu apa hikmah yang akan datang. Hanya Allah yang mengetahui, tapi kita di sini juga harus tetap berbaik sangka bahwa nantinya kita akan menjemput hikmah besar setelah pandemi ini berlalu. Mari kita lalui bulan suci Ramadan ini dengan kesungguhan, syukur, dan keikhlasan agar menjadi pribadi dengan karakter muslim terbaik. Dengan pembiasaan aktivitas di bulan Ramadan, maka akan terbawa karakter tersebut di luar bulan Ramadan, sehingga semangat Ramadan itu akan terus ada dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kita akan merasa diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun sehingga selalu menjaga aktivitas kita. Inilah proses pendidikan karakter yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Jika manusia mampu menjaga komitmennya seperti saat berada di bulan Ramadan, tetap patuh pada ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Sesuai dengan misi Rasulullah SAW, yaitu untuk menyempurnakan karakter atau akhlak seluruh umat muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.